Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 4 Maret 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Setelah kita melakukan begitu banyak aktivitas kita sepanjang hari ini, kita percaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, sehingga memampukan kita untuk melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari. Karena itu, sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hari ini dalam kekuatan dan penyertaan-Mu, kami bisa menyelesaikan berbagai aktivitas kami, baik itu di rumah maupun di tempat di mana Tuhan percayakan kami berkarya bersama-sama dengan teman-teman sekerja dan teman-teman sepelayanan kami. Dan akhirnya Tuhan sudah membawa kami memasuki kehidupan keluarga kami masing-masing. Berjumpa dengan suami, istri, dan anak-anak, opa dan oma terkasih kami. Dan sebelum kami beristirahat malam, kami bersyukur dan mau mendengarkan firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita membuka kitab Nehemia pasalnya yang ke-9. Dan kita membacakan secara khusus ayatnya yang ke-21. Beginilah bunyi firman Allah bagi kita sekalian. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagian kitab suci yang kita baca pada malam ini tentu bukanlah bagian yang baru bagi kita. Bisa saja kita sudah mendengarkan perenungannya, atau kita sendiri dalam kesetiaan kita membaca kitab suci, kita sudah merenungkan bagian ini dengan baik dalam hidup kita. Tetapi malam ini bagian ini kembali diperdengarkan kepada kita, sebab firman Tuhan itu selalu hidup dan memberikan bagian yang terbaik untuk kelanjutan hidup kita di bumi ini, dan sekaligus mengantarkan kita memasuki sorga rumah Bapa. Kalau kita perhatikan kitab Nehemia, kitab ini dihadirkan setelah umat Israel kembali dari pembuangan. Setelah Sion itu diporak-porandakan dan mengalami banyak kehancuran besar. Dan karena itu, ketika mereka bergumul dalam beberapa tahun di kerajaan Persia, Raja Artasastra meminta kepada Nehemia supaya dia boleh kembali ke Yerusalem, supaya membangun kembali negeri yang sudah mengalami reruntuhan. Dan karena itu, dia boleh ada di sana untuk bergumul kembali, mengumpulkan kekuatan supaya bisa secara bersama-sama bergandengan tangan membangun kembali negeri itu, supaya menjadi tempat untuk mereka bisa melanjutkan hari-hari hidup, tetapi juga bisa kembali mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kalau kita perhatikan bagian ini,
maka Israel sedang diminta untuk bisa merenungkan kembali tentang betapa perhatian dan kasih sayang Tuhan yang telah memberkati kehidupan bangsa itu selama mereka ada dalam perjalanan di padang gurun. Karena itu kalau kita perhatikan bagian ini, maka ini adalah sebuah pengakuan dosa, tetapi juga sekaligus membuka kembali, mengingat kembali tentang perkara-perkara dasar yang pernah Tuhan kerjakan bagi kehidupan umat Israel di saat mereka keluar dari rumah perbudakan Mesir dan ada di padang gurun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dan tentu kalau kita ingat perjalanan hidup dari umat Israel selama 40 tahun di padang gurun, maka kita ingat berbagai hal yang telah dikerjakan untuk memberkati kehidupan Israel dan menjamin kelanjutan hidup mereka saat itu. Tentu kita harus ingat bahwa padang gurun bukanlah tempat yang nyaman untuk dijelajahi oleh seseorang, oleh satu komunitas, oleh sebuah bangsa. Padang gurun bukanlah tempat yang mudah dijelajahi oleh setiap umat manusia. Padang gurun penuh dengan banyak pergumulan. Pada siang hari dia begitu terasa panas, dan pada malam hari terasa sangat dingin. Dan itu sebuah keadaan yang amat membahayakan suatu kehidupan. Apalagi seseorang berada di wilayah itu dalam kurun waktu yang sangat panjang. Karena itu 40 tahun berada di padang gurun itu bukan waktu yang mudah dijalani oleh bangsa Israel. Kalau mereka bisa mengalami kehidupan di wilayah itu dalam kurun waktu yang panjang 40 tahun, sebenarnya itu adalah sebuah tanda ajaib bagi kehidupan bangsa itu. Itulah sebabnya melalui kitab Nehemia ada sebuah masa di mana ada perenungan, ada upaya untuk berefleksi, menyatakan pengampunan kepada Tuhan, tetapi juga sekaligus mengingat kembali betapa Tuhan begitu mengasihi bangsa itu dalam perjalanan di padang gurun dalam waktu yang sangat panjang. Beberapa hal dapat dialami oleh bangsa itu di saat mereka ada di padang gurun. Pertama, bahwa Tuhan tidak membiarkan bangsa itu mengalami kekurangan dalam hal makan dan minum bagi hidup mereka. Di tengah-tengah padang gurun yang gersang, penuh dengan keadaan yang amat sulit itu, Allah terus menyatakan kehadirannya dan menjamin kelanjutan hidup bangsa itu. Dengan setiap pagi menurunkan roti mana bagi kehidupan bangsa itu. Dan pada petang hari Allah memberikan kepada mereka daging burung puyuh untuk kelanjutan hidup mereka. Itu sebuah keajaiban. Di tempat yang sulit, di mana orang sulit mendapatkan makan dan minum, tapi Allah membuat perkara yang dasar dengan menjamin secara langsung dengan tangannya sendiri, dengan pemberiannya sendiri kepada umat Israel untuk mengalami kehidupan. Hal itu tentu Allah lakukan untuk mengingatkan kepada bangsa itu bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah sumber kehidupan bagi mereka.
Dialah yang telah membebaskan mereka dari rumah perbudakan dan menjamin kelanjutan hidup mereka selama perjalanan di padang gurun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu Alkitab bersaksi bahwa selama 40 tahun di padang gurun, Allah menjamin kelanjutan hidup bangsa itu dengan memberi mereka makan dan minum bagi kehidupan bangsa itu. Bahkan jelas di dalam bacaan kitab suci tadi ada kesaksian untuk mengingat kembali. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Ini sebuah pengakuan terhadap perhatian dan kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan buktikan dan Tuhan nyatakan kepada bangsa itu di saat mereka ada di padang gurun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bahkan hal yang kedua, Tuhan tidak membiarkan umatnya mengalami kesendirian di dalam hidup mereka. Mereka tidak sendiri menjalani dan bergumul di daerah yang sulit itu dengan panas terik, juga dengan cuaca yang sangat dingin. Tuhan hadir bersama-sama dengan kehidupan mereka. Dan kehadiran Tuhan itu Tuhan tandai dengan pemberian makan dan minum, tetapi juga menghadirkan tiang awan dan tiang api untuk memelihara dan melindungi kehidupan umat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Itu berarti Allah benar-benar memenuhi janji setianya. Bahkan di saat itu Allah mampu hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Sekalipun pada saat itu umat itu tidak sungguh-sungguh percaya pada kesetiaan Allah. Bahkan mereka merasa ragu. Bahkan juga meremehkan kuasa Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Padahal Tuhan sudah buktikan kuasanya dengan begitu luar biasa dan hebat bagi kehidupan mereka. Dan sesungguhnya kalau kita mau ingat, dalam kehidupan sejarah bangsa-bangsa, sesungguhnya Israel adalah bangsa yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Karena bangsa ini diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan secara langsung, bahkan mengalami bertubi-tubi perbuatan-perbuatan ajaib dan dahsyat, mujizat-mujizat yang sangat besar yang menyertai kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi dengan kehidupan bangsa itu? Ternyata mereka masih tidak lagi sungguh-sungguh terikat kepada Tuhan. Mereka masih melakukan banyak hal yang keji di mata Tuhan. Dan akibatnya adalah mereka harus mengalami pergumulan yang berat di saat Sion, kota yang mereka agungkan itu, sebagai tempat penyembahan itu, negeri kehidupan mereka itu dilululantakkan. Dan mereka kemudian menjadi orang-orang buangan. Karena itu di saat mereka kembali di bawah kepemimpinan Nehemia untuk mau membangun kembali kota Yerusalem, maka hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah mengajak bangsa itu untuk sungguh-sungguh memohon pengampunan kepada Tuhan, sekaligus berdoa untuk memohon kasih karunia dari Tuhan untuk memberkati kehidupan mereka. Bahkan Nehemia mengumumkan kepada bangsa itu untuk mereka ingat kembali betapa Tuhan berbalas kasih dengan mereka di saat mereka ada di padang gurun. Karena itu bagian ini mau dikisahkan kembali untuk membuka mata hati dari Israel, supaya mereka mesti benar-benar berefleksi dan mengingat kembali
betapa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Dan itu telah Tuhan buktikan melalui karyanya yang sungguh amat besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau demikian, apa makna bagian ini untuk kehidupan kita masa kini? Saat ini kita memang sedang berhadapan dengan banyak kesulitan. COVID yang belum juga berlalu dari tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan berbagai-bagai bencana dan berbagai-bagai kesulitan lainnya tengah kita alami di dalam kehidupan ini. Tapi belajar dari teks Alkitab ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah pertama, semua kita harus benar-benar mengakui keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita lakukan dengan cara berefleksi kembali tentang betapa Tuhan telah membuat banyak perkara dasar dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini. Kita harus berefleksi bahwa betapa Tuhan sungguh sudah mengasihi kita. Sekalipun dalam waktu tertentu kita tidak setia, tapi Allah masih menunjukkan kesetiaannya bagi kita. Karena itu, pertama, betapa penting kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, bahwa masing-masing kita harus sungguh-sungguh mengakui kesesatan hidup kita. Menangis di kaki Tuhan untuk minta pengampunan dari Tuhan bagi hidup kita. Ini harus kita lakukan sebagaimana yang dikisahkan di dalam Nehemia pasal yang ke-9 ini. Ada saat di mana Israel di bawah kepemimpinan Nehemia mengaku dosa mereka, serta mengingat kembali betapa kasih sayang Tuhan yang begitu hebat yang memberkati perjalanan hidup bangsa itu. Dengan demikian, melalui mengingat kembali kasih sayang Tuhan dan juga minta pengampunan kepada Tuhan dan terus memohon pengampunan dari Tuhan ini, Nehemia tentu mau mengingatkan kepada bangsa itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Perbuatan-perbuatan yang menciderai Allah tidak boleh lagi dapat dilakukan. Perbuatan-perbuatan untuk saling menciderai tidak boleh lagi dilakukan dalam kehidupan bersama sebagai satu komunitas yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu mari renungkanlah. Sampai hari ini masing-masing kita tentu pernah mengalami betapa Tuhan telah berkarya dengan dahsyat untuk memberi pertolongan kepada kita. Di saat kita mengalami tidak berdaya, tangan Tuhan telah terulur melawat kita. Dan kita sudah pernah merasakan lawatan Tuhan itu di dalam perjalanan hidup kita. Karena itu sekarang nyatakanlah syukur kita kepada Tuhan. Tapi sekaligus minta ampun kepada Tuhan untuk segala keadaan hidup kita yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sekarang kita mesti buat komitmen untuk kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau sekarang ini kita sedang menyatakan percaya kita kepada Tuhan, tetapi keadaan kita belum berubah, jangan pernah kita mau mengingkari pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah kita membelakangi Tuhan dalam hidup kita. Tapi komitmen kita kepada Tuhan harus tetap kokoh dan teguh dalam hidup kita. Dan benar-benar percaya bahwa pada waktunya Allah dalam kasih karunia dan di dalam kehendak dan waktu Allah sendiri, Dia pasti dapat memberi pertolongan kepada kita. Tugas kita adalah menyatakan percaya kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan kepadamu Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami.
Biarlah kami ingat betapa Tuhan telah mengasihi kami. Dan kami mau berkomitmen untuk tinggalkan hari-hari hidup kami yang tidak berkenan. Dan sungguh-sungguh berserah diri dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Di tengah-tengah hari-hari hidup yang sedang kami jalani. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang tengah bergumul dengan berbagai penderitaan dan sakit dalam hidup mereka. Ulurkanlah tangan-Mu dan jamah mereka ya Bapa, supaya mereka mendapatkan pertolongan dalam kasih karunia-Mu. Baik mereka yang sedang terpapar oleh Omikron, ataupun mereka yang sedang terikat oleh berbagai jenis penyakit lainnya. Hamba berdoa untuk mereka semua. Biarlah Allah dalam kekuatan-Mu dan cara-Mu dapat membebaskan mereka dan memulihkan umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Terima kasih Tuhan. Demikian juga umat-Mu dengan berbagai pergumulan ekonomi. Tuhan, bantulah umat-Mu ya Bapa. Bukalah pintu anugerah-Mu dan kirimkan berkat-Mu untuk memasuki mereka melalui kerja keras umat-Mu, melalui usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah pintu berkat-Mu terbuka untuk memberkati mereka, sehingga ada bagian berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk memberkati umat-Mu melalui usaha dan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, para bupati, wali kota di mana kami menjadi bagiannya. Mereka sedang memimpin di satu masa yang sulit. Tapi kami mau berdoa, hikmat dan kuasa-Mu kiranya memberkati para pemimpin bangsa kami. Demikian juga para pemimpin gereja-Mu di lingkup jemaat, klasis dan sinode, para pendeta, para penatua, diaken, para penginjil, dan seluruh pelaku pelayan dalam gereja-Mu. Hamba berdoa, perlengkapi terus dengan kuasa-Mu, supaya mampu melakukan banyak hal dalam rangka untuk menuntun dan memimpin umat-Mu dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Tapi hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut. Ya Bapa, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas mereka. Dan biarlah di dalam lawatan-Mu, umat-Mu semuanya mengalami kasih karunia-Mu di dalam hidup mereka. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.